Timnas Indonesia punya skuad yang sangat kompetitif, para pemain naturalisasi, yang sebagian pernah menjadi bagian dari Timnas Belanda pada level usia, punya andil besar dalam peningkatan level Timnas Indonesia pada saat ini. Timnas Indonesia pada era pelatih Shin Tae-yong, memang belum meraih trofi sebagai penanda gelar juara. Namun, Indonesia lolos Piala Asia pada edisi 2 beruntun, yakni pada tahun 2023 dan Indonesia akan tampil di Piala Asia tahun 2027. Selain itu, Timnas Indonesia juga sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 6 laga awal yang sudah dimainkan pada babak ini, Indonesia pada urutan peringkat ketiga klasemen sementara setelah mengalahkan Arab Saudi. Para pemain yang besar melalui sistem pembinaan sepak bola Belanda pada level usia punya andil penting pada Timnas Indonesia sekarang. Siapa sajakah pemain-pemain jebolan Timnas Belanda pada level usia? Berikut daftarnya. Pertama, Sandy Walsh. Sandy Walsh adalah bagian dari tim Belanda yang menjuarai Piala Eropa U17 tahun 2012 yang lalu. Setelah itu Sandy Walsh sempat bermain untuk Timnas Belanda U19 tahun dan mencatatkan 2 caps, namun dia tidak pernah dipanggil di level senior. Sandy Walsh akhirnya bergabung dengan Timnas Indonesia. Dia menjalani debutnya pada September 2023. Sejak saat itu Sandy Walsh sudah bermain untuk Timnas Indonesia sebanyak 15 caps dan mencetak 2 gol. Kedua, Tom Hay. Tom Hay punya sejarah bagus bersama Timnas Belanda pada level usia. Tom Hay sukses membawa Belanda menjuarai Piala Eropa U17 2 kali berturut-turut yakni pada tahun 2011 dan 2012. Tom Hay juga sempat bermain untuk Belanda U19 tahun dan U22 tahun, namun dia tidak pernah dipanggil untuk bermain di Timnas Belanda senior. Tom Hay akhirnya bergabung dengan Timnas Indonesia dan menjadi kreator lapangan tengah pasukan Garuda. Ketiga, Maarten Paes. Maarten Paes jadi tambahan penting di sektor pertahanan Timnas Indonesia. Level permainan pemain FC Dallas itu masih di atas rata-rata kiper lain yang dimiliki Timnas Indonesia. Pada level junior Maarten Paes tercatat menjadi bagian dari skuad Belanda U21 pada ajang Piala Eropa 2021. Saat itu Belanda melaju sampai babak semifinal. Keempat, Mies Hilgers. Hilgers menjadi aset penting bagi Timnas Indonesia. Keputusan Mies Hilgers bergabung dengan Indonesia sangat disayangkan oleh sebagian publik Belanda, sebab jika konsisten bisa saja Mies Hilgers dipanggil Timnas Belanda. Mies Hilgers tidak banyak peluang untuk bermain di Timnas Belanda level usia. Dia hanya tercatat memiliki 2 caps bersama Belanda U21. Pertandingan melawan China pada ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia menjadi debut pertama Hilgers bersama Indonesia. Kelima, Kevin Dix. Kevin Dix sejak awal ada dalam daftar nama pemain incaran pelatih Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi, namun 2 hingga 3 tahun lalu, Kevin Dix masih menunggu panggilan dari Timnas Belanda senior. Kevin Dix sendiri pernah bermain untuk Belanda pada level junior yakni Timnas Belanda U21, dan dia juga pernah bermain untuk Belanda U20 dan U19. Keenam, Justin Hubner. Justin Hubner sempat digadang-gadang akan masuk Timnas Belanda senior untuk menggantikan posisi Virgil van Dijk pada masa depan. Hubner sendiri pernah menjadi pemain andalan Belanda untuk usia junior yakni Belanda U19. Namun, Justin Hubner lebih memilih untuk bermain di Timnas Indonesia dan Hubner menjalani debutnya pada 5 Januari 2024 lalu. Justin Hubner sudah mencatatkan 10 caps bersama pasukan Garuda. Ketujuh, Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk telah memainkan 5 caps bersama Timnas Indonesia, sejak menjalani debutnya melawan Filipina 11 Juni 2024. Sebelum bergabung dengan Indonesia, Kelvin Verdonk sudah bermain untuk Belanda pada level junior yakni Timnas Belanda U15, U17 dan U21. Kedelapan, Iver Janner. Iver Janner akan jadi aset jangka panjang bagi Timnas Indonesia. Usianya masih sangat muda dan punya kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi di sepak bola Eropa. Iver Janner sudah membela Indonesia pada level usia yakni Indonesia U20. Sebelumnya pemain berusia 20 tahun ini pernah membela Belanda U15.